Halo kawan, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Extraction 2, yang dirilis pada tahun 2023. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan apa yang terjadi setelah ending di film Extraction sebelumnya. Tyler yang kita pikir telah tewas, ternyata berhasil selamat, usai ditemukan oleh timnya. Dirinya segera dibawa ke Dubai, untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Meskipun Tyler mengalami koma selama 8 bulan, dan hampir tidak memiliki harapan hidup. Namun pada akhirnya, Tyler berhasil melewati masa kritis tersebut. Tak sampai di situ, Tyler kembali harus berjuang menjalani beberapa sesi pemulihan, agar ia bisa hidup normal seperti dahulu kala. Untungnya, ada Nick dan adiknya yang bernama Yas, yang selalu setia menemani Tyler menjalani semua itu. Adegan beralih memperlihatkan sebuah peternakan di Georgia, di sana terlihat seseorang bernama Zurab. Dirinya baru saja mendapatkan informasi, bahwa masa tahanan adiknya yang bernama David, telah diperpanjang selama 10 tahun. Sedikit informasi, Zurab adalah seorang ketua gangster terbesar, dan terkuat di Georgia, yang dikenal dengan nama Nagazi. Pengaruhnya pada negara tak perlu diragukan lagi, bahkan sekelas gubernur saja takut kepada Zurab. Kemudian sang gubernur menemui Zurab, dan menyampaikan alasan perpanjangan hukuman David secara langsung. Lantas Zurab tidak terima dengan keputusan itu, sehingga ia pun langsung membunuh gubernur tersebut. Setelah kembali pulih, Nick dan Yas menyiapkan sebuah kabin di Austria, sebagai tempat tinggal yang baru untuk Tyler. Di sanalah Tyler banyak menghabiskan waktu beristirahat, bersama dengan anjing dan ayam peliharaannya. Sampai tiba-tiba, dirinya dikunjungi oleh orang asing dan ditawarkan sebuah pekerjaan. Awalnya Tyler berniat menolak, namun ketika mendengar bahwa pekerjaan ini dari mantan istrinya, Tyler pun akhirnya langsung setuju. Mantan istri Tyler yang bernama Mia, meminta bantuan Tyler untuk menyelamatkan adiknya yang bernama Ketefan, serta kedua anaknya yang bernama Sandro dan Nina. Di mana Ketefan ternyata adalah istrinya David, adik dari Zurab. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Zurab, ia membawa Ketefan dan kedua anaknya untuk ikut di penjara bersama David. Dengan alasan agar Ketefan dan anak-anaknya tetap aman dari musuh-musuh Nagazi yang juga mengincar mereka. Ketefan tentu saja tersiksa, melihat kedua anaknya yang harus hidup dan tumbuh besar di dalam penjara. Dirinya ingin bebas dari tempat itu, sehingga ia pun meminta bantuan kepada Mia. Setelah menyetujui pekerjaan itu, Tyler merekrut Nick dan Yas untuk bergabung dengannya. Tyler juga mempersiapkan diri sebaik mungkin, dengan memulai latihan fisik yang keras, agar bisa kembali normal. Singkat cerita, misi penyelamatan Ketefan dan kedua anaknya akhirnya dimulai. Dengan dibantu salah satu anak buah Nick, Tyler berhasil masuk ke dalam penjara secara diam-diam. Tyler hanya memiliki waktu selama 5 menit, untuk mengeluarkan Ketefan dan kedua anaknya dari sana. Kini Tyler harus berusaha mengeluarkan mereka, sebelum diketahui oleh siapapun. Sayangnya, pelarian itu diketahui oleh seorang tahanan anggota Nagazi. Sehingga hal itu pun membangunkan semua tahanan, termasuk David. Para tahanan mulai mengamuk dan menyerang Tyler, namun untung saja dengan kemampuannya, Tyler bisa dengan mudah menghadapi mereka semua. Dalam prosesnya itu, Tyler diarahkan untuk keluar melalui sebuah jalan rahasia, ia pun mengeluarkan Sandro dan Nina terlebih dahulu. Lalu ketika giliran Ketefan, David tiba-tiba datang menghentikan mereka. Lantas David yang marah, langsung menyerang mereka berdua. Duel berlangsung cukup sengit, hingga akhirnya Tyler dan Ketefan berhasil menghabisi nyawa David. Setelah itu, Nick melaporkan situasi di luar yang semakin memburuk. Akibat hal itu, Tyler dan Ketefan akhirnya terpisah dengan tim, dan mereka berjanji akan bertemu di pos. Kemudian situasi di luar penjara benar-benar sangat kacau, akibat para tahanan yang bentrok melawan para polisi. Setelah semua perjuangan, Tyler dan Ketefan akhirnya bertemu dengan Nick dan juga Yas. Tugas mereka tak berhenti sampai di situ, karena kini mereka semua harus berjuang, melawan para anggota Nagazi yang sudah menunggu di luar penjara. Beberapa mobil dan motor dikerahkan untuk menyerang kelompok Tyler.
Namun Tyler dan timnya berhasil menumbangkan sebagian besar dari mereka. Dalam proses itu, Nina terkena tembakan di lengannya, sehingga mereka harus segera mengobatinya terlebih dahulu. Kemudian Tyler dan yang lainnya segera masuk ke dalam markas, sambil dihujani puluhan tembakan. Dari markas itu, mereka menggunakan sebuah kereta untuk melarikan diri. Pihak Nagazi tak membiarkan hal itu begitu saja, mereka mengirimkan beberapa pasukan dengan helikopter, untuk menghalangi Tyler dan yang lainnya. Dua pasukan Nagazi kemudian menargetkan ruangan pusat kendali kereta, karena mereka berniat mengambil alih kereta tersebut. Untungnya di sana ada Nick, dirinya harus menghadapi mereka semua sendirian. Setelah itu, Nick dan Tyler kembali diserang dari sisi depan, yang menyebabkan rem keretanya menjadi rusak. Semuanya pun bergegas melindungi diri, sebelum akhirnya tabrakan pun terjadi. Setelah itu Sandro bertanya pada sang ibu, apa yang terjadi pada ayahnya. Ia terkejut ketika mengetahui ayahnya telah mati, dan saat ini mereka sedang bersama pembunuh ayahnya. Lalu Ketefan pun berusaha menenangkan Sandro, namun Sandro terlanjur marah tanpa mengetahui bahwa ayahnya adalah orang yang jahat. Di waktu yang bersamaan, Zurab mendapatkan kabar tentang kematian adiknya. Hal itu tentu saja membuat Zurab sangat marah, karena David adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Lantas Zurab pun mengumpulkan semua anggota Nagazi, untuk mencari si pelaku dan balas dendam atas kematian David. Singkat cerita, Tyler dan yang lainnya pun berhasil melarikan diri, dan kembali ke rumah persembunyian mereka yang ada di Wina. Namun tak disangka, Sandro yang mengidolakan ayahnya, diam-diam menghubungi Zurab dan memberitahukan lokasi mereka saat ini. Tak butuh waktu lama, Zurab dan anak buahnya berhasil melacak Tyler dan yang lainnya. Dan langsung mengepung mereka di dalam gedung itu. Dalam kekacauan itu Sandro meninggalkan keluarganya untuk mencari Zurab. Yas yang melihatnya, langsung mengejar Sandro. Sementara yang lainnya, mencoba mencari jalan lain untuk kabur dari sana. Saat itu mobil Tyler dan Nick diserang dari berbagai arah, sampai akhirnya Nick mengalami kecelakaan saat berusaha mengejar Yas. Setelah itu ketegangan masih terus berlanjut, karena pada dasarnya Tyler, Nick, Yas, serta Ketefan dan anak-anaknya, benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Mereka telah dikepung dari berbagai arah, oleh para pasukan Nagazi yang terlalu banyak. Di saat itu Tyler dan timnya berencana merebut salah satu helikopter Zurab, dan bergegas pergi ke atap gedung. Tentu saja, di sana para pasukan Nagazi sudah bersiap menunggu di depan lift. Begitupun dengan Zurab, yang juga bergegas menyusul mereka. Lalu Yas berjuang melawan beberapa musuh sekaligus, sehingga membuat Yas terluka cukup parah. Di waktu yang sama, Nick yang pingsan perlahan-lahan akan jatuh dari atap gedung. Beruntung Tyler melihat hal itu, dan berusaha menyelamatkan Nick. Sayangnya dalam kondisi seperti itu, Zurab menemukan mereka berdua. Kemudian Zurab lebih dulu menembak tangan Tyler, lalu bersiap menembaknya. Namun ternyata Nick masih sadar, dan lebih dulu menembak kaca di atap. Tyler kemudian melemparkan Nick, dan menyuruhnya menyelamatkan Ketefan dan anak-anaknya. Setelah itu mereka bertemu dengan Yas, yang sudah terluka sangat parah. Dan mereka bersama-sama bergegas menuju helikopter. Di waktu yang sama, Tyler masih berduel sengit di atas atap itu melawan Zurab. Duel kemudian dimenangkan oleh Tyler, yang berhasil menjatuhkan Zurab. Namun Zurab ternyata belum mati, lantas dirinya segera bangun serta menyusul Tyler, dan berhasil menembak Yas tepat sebelum tim itu masuk ke dalam helikopter. Mereka pun segera kabur dari sana, sayangnya di tengah perjalanan, nyawa Yas tidak terselamatkan dan ia pun akhirnya meninggal dunia. Nick menjadi salah satu orang yang paling terluka, atas kematian Yas. Sesampai di kabin, Tyler segera mengobati lukanya, dan Ketefan istirahat bersama anak-anaknya. Lalu Nick menghabiskan waktu, untuk membersihkan tubuh Yas yang sudah dipenuhi oleh luka tembakan. Tak lama kemudian, Mia mantan istri Tyler akhirnya datang untuk menjemput adiknya. Dalam kesempatan itu, Tyler mengungkapkan apa yang selama ini tak sempat ia katakan pada Mia. Dirinya ingin meminta maaf, karena telah pergi menjalankan misi sebelum putra mereka meninggal dunia. Meskipun sudah sangat terlambat,
namun setidaknya Tyler merasa sedikit lebih lega, karena ia sudah mengatakan semuanya. Beberapa saat kemudian, Zurab menghubungi Tyler dan menyuruhnya untuk bertemu di lapangan terbang terdekat, di mana tempat dia menyandera Sandro. Mereka pun berjanji untuk bertemu, dan Tyler memutuskan untuk tidak melibatkan siapapun termasuk Nick. Sesampai di sana, Tyler menyerang semua pasukan Zurab, hingga yang tersisa hanyalah Zurab dan Sandro. Di sana Sandro telah mengenakan rompi peledak, Zurab pun memaksa Sandro untuk mengambil pistol Tyler, dan menyuruhnya untuk membunuh Tyler. Namun untung saja, sebelum Zurab membunuhnya, tiba-tiba Nick datang, sehingga Sandro mendapatkan kesempatan untuk melepaskan diri. Sementara Nick terluka akibat tembakan, setelah itu barulah duel antara Zurab dan Tyler akhirnya terjadi. Lalu Zurab memanfaatkan apapun yang ada di sana, sebagai senjatanya. Namun pada akhirnya, Tyler berhasil mengalahkan Zurab dan membunuhnya dengan satu tembakan terakhir. Dalam situasi itu, Nick terluka parah dan dia jatuh pingsan, bertepatan saat polisi datang mengepung tempat tersebut. Akibat dari kejadian tadi, Nick dan Tyler dipenjara. Kemudian Mia mengunjungi Tyler, dirinya pun berterima kasih pada Tyler. Dan Mia memberitahunya, bahwa Kevin, Nina, dan Sandro telah berada di tempat yang aman. Dirinya juga memberitahu Tyler, bahwa putra mereka tidak pernah membencinya. Bahkan sebelum meninggal dunia, putra mereka mengingat Tyler sebagai seseorang yang bertugas menyelamatkan orang lain. Dan ia sangat ingin menjadi seperti Tyler. Tak lama kemudian, Tyler dijemput dari penjara untuk bertemu dengan orang asing, yang sebelumnya memberikan pekerjaan dari Mia. Dirinya pun menawarkan pekerjaan lain untuk Tyler, dan tidak lupa membebaskan Nick untuk menemaninya dalam tugas ini. Lelaki itu mengungkapkan bahwa atasannya ingin bertemu dengan Tyler, dan dirinya yakin Tyler akan menyukainya. Dan akhirnya film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Extraction 2. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.